Asal mula berdirinya kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yakni sebuah kota yang terletak di Azerbaijan, wilayah Rusia, yang diberi nama Tarekat Safawiyah. Gerakan tarekat ini lama-kelamaan memiliki pengikut yang besar dan berubah menjadi gerakan politik. Nama Safawiyah sendiri diambil dari sebuah nama pendiri, Syekh Ishaq Safiuddin atau lebih dikenal dengan Safi al-Din, 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Kerajaan Safawi di Persia berbatasan sebelah barat dengan kerajaan Turki Utsmani dan sebelah timur dengan kerajaan Mughal di India. Penguasa-penguasa dinasti Safawi: 1. Syah Ismail I 1501 sampai 1524. 2. Syah Tamas I 1524 sampai 1576. 3. Ismail II 1576 sampai 1577. 4. Muhammad Khodabanda 1578 sampai 1587. 5. Syah Abbas I 1588 sampai 1629. 6. Syah Safi I 1629 sampai 1642. Syah Abbas I 1642 sampai 1666. 8. Syah Sulaiman I 1666 sampai 1694. 9. Syah Sultan Hussein 1694 sampai 1722. 10. Tahmasp II 1722 sampai 1732. Terakhir, Abbas III 1732 sampai 1736. Perkembangan politik masa dinasti Safawi. Keadaan politik yang itu sepeninggalan Ismail I berhasil diatasi oleh Abbas I. Abbas I mampu mengatasi situasi politik kerajaan dengan cara pertama menghilangkan dominasi pasukan Qizilbashi atau kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak masa Tahmasp I. Kedua, mengatakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Dengan perjanjian tersebut, Abbas I harus melepaskan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Kemajuan dalam bidang ekonomi. Kerajaan Safawi memiliki keunggulan baik dalam pertanian, perdagangan, maupun perindustrian. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang antara timur dan barat yang diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Daerah pertanian utama kerajaan Safawi berada di bulan sabit subur, fertile crescent, dan menghasilkan berbagai macam hasil pertaniannya. Kegiatan perdagangan merupakan andalan bagi kerajaan Safawi. Sebab dengan adanya Bandar Abbas, perdagangan di Persia ramai dikunjungi para pedagang internasional. Pada bidang perindustrian, yakni banyaknya pabrik-pabrik didirikan di sekitar Bandar Abbas sebagai pendukung kegiatan ekonominya. Selain itu, pasar-pasar juga didirikan di kota
Isfahan agar perekonomian masyarakat lebih berkembang. Hubungan dagang internasional di Persia saat itu didukung dengan dibangunnya kantor-kantor duta besar asing untuk menjaga keamanan masing-masing negara dalam menjalin hubungan mitra dagang. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan atau iptek. Sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pecinta ilmu pengetahuan. Maka di mana saja mereka berkuasa, di situ didapatkan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali Daulah Safawiyah. Maka tidak heran jika tradisi keilmuan ikut berkembang daulah ini. Ilmuwan yang melestarikan pemikiran-pemikiran Aristoteles, Al-Farabi dan Suhrawardi pada sekitar abad ke-17 di kerajaan Safawi adalah Mullah Sadr dan Mir Damad. Kemudian sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana yaitu Baha al-Din al-Shirazi, generasi ilmu pengetahuan, Sadr al-Din al-Shirazi, filosof, Muhammad Bakir Ibn Muhammad Damad, sejarawan, teolog dan ilmuwan, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Berikut adalah tabel ilmuwan pada masa dinasti Safawi beserta karya-karya penting mereka. Dinasti Safawi berpusat di Persia dan menjadi pusat penting ilmu pengetahuan, seni, filsafat, dan terutama dalam konteks Islam Syiah. Nama ilmuwan yang pertama ada Baha al-Din al-Amili, bidang ilmu astronomi, matematika, fikih, filsafat. Karya-karya pentingnya yaitu Tasrih al-Falak, ilmu astronomi. Yang kedua Kaskul, kumpulan sastra dan filsafat. Keterangannya salah satu ilmuwan paling terkenal masa Safawi. Kedua ada Mir Damad, bidang ilmu filsafat sama teologi. Karya-karya penting satu Kasabat, yang kedua Takwim al-Iman, keterangan pendiri mazhab hikmah ilahi, filsafat ilahiyah. Yang ketiga ada Mullah Sadr al-Din al-Shirazi, bidang ilmu filsafat dan metafisika. Karya-karya pentingnya yaitu Asfar Arba'ah, 4 perjalanan filosofis, dan Sahar Usul al-Kahfi. Keterangan tokoh filsafat Islam terbesar Safawi, penggagas filsafat transenden. Yang keempat ada Syah Baha al-Din al-Amili, bidang ilmu arsitektur, teknik, dan fikih. Karya-karya pentingnya perancangan sistem saluran air di Isfahan dan Jami Abbasi fikih. Keterangannya arsitek masjid dan kota Isfahan era Shah Abbas I. Terakhir ada Qodi Said Qumi, bidang ilmu filsafat dan teologi. Karya-karya penting Sahar al-Tajrid dan Risalah Idbat al-Rububiyah. Keterangan filsuf dan penerus tradisi Mullah Sadr. Catatan tambahan, dinasti Safawi mendorong perkembangan ilmu-ilmu keislaman, terutama filsafat, fikih, dan astronomi dalam kerangka Syiah Imamiyah. Banyak dari karya ilmiah saat itu ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Kemajuan bidang seni dan pembangunan fisik. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memerintah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Senderut, dan istana Cili Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Kondisi bidang keagamaan. Pada masa Abbas I, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa-masa khalifah sebelumnya yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara, tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Politik keagamaan beliau ditanamkan paham toleransi atau lapang dada yang amat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Bukan hanya itu, pendeta-pendeta Nasrani diperbolehkan mengajarkan agamanya dengan leluasa sebab sudah banyak bangsa Armenia yang telah menjadi penduduk setia di kota Isfahan. Dinasti Safawi berperan besar dalam pengembangan mazhab Syiah Itsna Asyariyah
Syiah 12 sebagai mazhab resmi negara. Para ilmuwan di atas memainkan peran penting dalam membentukkan dan penyebaran teologi serta hukum Islam Syiah di Persia, Iran, dan wilayah sekitarnya. Karya-karya mereka hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam dunia keilmuan Islam Syiah. Daulah Safawiyah mengalami kemunduran dengan didasari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kemunduran dinasti Safawi diantaranya adalah 1. Kepemimpinan Safi Mirza pada tahun 1628 hingga 1642 Masehi yang lemah dan sangat kejam kepada pembesar-pembesar kerajaan, hingga menyebabkan stabilitas yang tidak menentu hingga pemerintahannya menurun secara drastis. 2. Kota Kandahar atau sekarang yang termasuk ke dalam wilayah Afghanistan lepas dari kekuasaan Daulah Safawiyah dan direbut oleh Daulah Mughal yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Shah Jahan. 3. Sultan Abbas II pada tahun 1642 hingga 1667 Masehi yang dikenal suka minum-minum keras hingga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. 4. Sultan Sulaiman juga dikenal sebagai seorang pemabuk dan bertindak kejam kepada para pembesar daulahnya, hingga menimbulkan konflik dan permusuhan di dalam kerajaan. 5. Sultan Husain atau pengganti Sulaiman. Ia seorang yang alim, namun dianggap terlalu banyak memberi kekuasaan kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan faham Syiah kepada para penduduk yang beraliran Sunni, hingga timbul kemarahan golongan Sunni Afghanistan yang membuat mereka berontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan Daulah Safawiyah. 6. Nadir Khan dari suku Afsar yang awalnya membantu salah seorang putra Husain bernama Tahmapes II untuk memerangi dan mengusir bangsa Afghanistan yang menduduki Ifsan dan memecat Sultan Tahmapes II. Lalu setelahnya sempat digantikan oleh Abbas III atau anak Tahmapes II yang ketika itu masih sangat kecil. Selanjutnya, 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736, Muhammad Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai sultan menggantikan Abbas III, dan inilah masa berakhirnya dinasti Safawi. Lalu faktor-faktor eksternal atau dari luar yang memengaruhi kemunduran Daulah Safawiyah diantaranya adalah 1. Adanya konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Konflik itu bisa dibilang tidak pernah padam, kecuali saat dulu Sultan Abbas I pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Namun setelah itu konflik tetap ada atau kembali. Konflik berkepanjangan itu membuat lemahnya kekuasaan Safawi, dan kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi yang melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Hikmah mempelajari tentang dinasti Safawi di antara lain adalah 1. Mengenal warisan budaya dan sejarah. Mempelajari dinasti Safawi dapat membantu kita mengenal warisan budaya dan sejarah Persia yang kaya dan beragam. 2. Memahami dinamika politik dan kekuasaan. Mempelajari dinasti Safawi dapat membantu kita memahami dinamika politik dan kekuasaan pada masa itu. Kita dapat memahami bagaimana dinasti Safawi naik dan tampuk kekuasaan, bagaimana mereka mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan negara-negara lain. 3. Mengambil pelajaran dari kesuksesan dan kegagalan. Mempelajari dinasti Safawi dapat membantu kita mengambil pelajaran dari kesuksesan dan kegagalan mereka. Kita dapat memahami bagaimana dinasti Safawi mencapai kesuksesan dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan, serta bagaimana mereka menghadapi tantangan dan kegagalan.